Dalam mempelajari psikologi, saya pernah menciptakan sebuah istilah yang saya sebut sebagai limbah emosi. Apa itu limbah emosi? Limbah emosi adalah kelebihan emosi yang tidak diperlukan yang jika didiamkan akan menjadi beban bagi manusia. Limbah emosi mungkin mirip dengan surplus, namun surplus berarti kelebihan yang terkadang diasosiasikan dengan sesuatu yang manusia inginkan. Sedangkan limbah emosi di sini merupakan sebuah kelebihan emosi yang tidak diharapkan untuk ada karena membebankan. Oleh karena itu, digunakanlah kata limbah alih-alih surplus, yang disebabkan limbah adalah sisa dari sesuatu yang tidak digunakan, seperti makanan ringan, di mana yang penting adalah makanan di dalamnya. Bungkus makanannya itu adalah kelebihan yang tidak diharapkan untuk ada, yang jika terus disimpan akan membebani orang tersebut. Limbah emosi bekerja layaknya teori mekanisme pertahanan diri Freud yang disebut sebagai displacement atau pemindahan. Dalam karyanya Freud, displacement itu adalah mekanisme pertahanan ego, di mana di saat ego mulai terancam dengan suatu keadaan dan fenomena tertentu, ego mulai mengarahkan atau melampiaskan emosi yang dirasakannya kepada objek lain selain dari objek penyebab keadaan dan fenomena tidak ramah dengan ego itu. Contohnya seperti keadaan di mana kita dimarahi oleh bos di tempat kita kerja. Displacement dalam hal ini berarti kita yang kesal dengan bos kita yang suka marah-marah. Kita akan melampiaskan amarah itu kepada orang lain yang terkadang biasanya lebih lemah dari diri kita, seperti pasangan kita, anak kita jika memiliki anak, atau orang lain yang memang kita anggap rendah. Orang yang dijadikan objek pelampiasan tidak selalu orang yang lebih rendah dari orang yang melampiaskan, namun kebanyakan akan seperti itu. Dalam hal ini, limbah emosi bekerja dalam memberikan kerangka pada teori Freud tersebut, kalau yang menyebabkan manusia mengaktifkan mekanisme pertahanan diri itu disebabkan oleh limbah emosi yang berlebihan, yang dalam contoh sebelumnya itu adalah emosi kesal dan marah. Dan dari limbah emosi itu, kita ingin cepat-cepat mengeluarkannya, yaitu dengan melampiaskannya kepada objek lain selain penyebab dari keadaan marah atau kesal itu. Dalam hal ini berarti, di saat ada limbah, maka ada juga tempat pembuangan limbah tersebut, yaitu subjek yang dijadikan objek pelampiasan. Sama seperti air yang mengalir kepada ruang atau medan yang kosong, maka subjek yang dijadikan tempat pembuangan tersebut terkadang adalah subjek kosong atau subjek yang lemah, yang tidak memiliki tujuan pasti di dalam hidupnya. Lemahnya itu diindikasikan dengan tindakan penurut yang dia lakukan di saat dia akan dijadikan objek pembuangan limbah emosi itu. Jika kita kembalikan kepada pembahasan psikoanalisis, berarti dalam hal ini, subjek mendapati definisi dirinya berupa umpatan yang diucapkan oleh seseorang yang membuang limbah emosinya tersebut. Dan dari limbah emosi itu, subjek menjadi hidup yang berarti subjek menemukan jati dirinya berdasarkan umpatan itu. Hal ini mungkin buruk, tapi ini bisa lebih buruk lagi jika kita lebarkan masalahnya pada lingkup yang lebih luas dan universal. Dalam disiplin ilmu antropologi, budaya itu timbul dari interaksi kolektif antara sosial, akal budi, dan pengalaman bersama yang diakumulasikan dan dibuat menjadi satu aturan bersama yang mengikat semua orang yang terlibat dalam suatu sistem masyarakat berbudaya itu. Dalam hal ini berarti, apa yang dikodekan dalam budaya adalah keinginan tiap individu yang ada yang digabungkan dan dipilah-pilah menjadi satu aturan, budaya, ideologi yang menjadi sistem gagasan, tindakan, dan karya yang dihasilkan. Dengan hasil seperti ini, dapat dipastikan kalau terdapat beberapa nilai yang sengaja dipangkas atau dihapus, dan diambil nilai yang lebih menguntungkan orang banyak. Nah, dengan hal tersebut, diharapkan perilaku yang dihasilkan, karya yang diciptakan, gagasan yang dipikirkan, menghasilkan hasil yang sesuai harapan pada setiap individu yang terlibat. Masalah utama dalam hal ini adalah setiap manusia itu berbeda dan membawa kebutuhan dan keperluan yang berbeda, sedangkan budaya cuma mengambil nilai yang baik dari keseluruhan nilai individu yang ada. Maka, tuntutan budaya berarti menuntut pada sedikit hal yang harus dihasilkan subjek dengan usaha maksimal yang diperlukan subjek untuk menghasilkan itu. Itu seperti bekerja keras namun dibayar cuma untuk dapat hidup dalam satu hari. Jadi, dalam lingkup masyarakat dunia, maka budaya yang ada mengindikasikan adanya perilaku berlebihan yang dipaksakan budaya untuk dicapai oleh setiap orang, dan setiap orang dibatasi kebutuhannya dalam upaya mencapai tujuan itu.
Hasil dari hal ini adalah kelebihan emosi. Itu sama seperti bos yang cuma mau mengambil untung dari hasil kerja pegawainya yang berlebihan, yang melebihi batas produktif yang mendapat pegawai itu hasilkan. Karena pegawai dipaksa bekerja di luar dari kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak bagi si bos, bukan untuk dirinya, maka ego pegawai menjadi terancam dan akan naik pitam. Dari hal ini, mekanisme pertahanan diri displacement menjadi muncul dan pegawai menenangkan ketegangan egonya dengan melampiaskan emosinya kepada orang lain. Karena dalam konteks ini adalah universal atau dunia secara keseluruhan, berarti orang yang melampiaskan emosi akan banyak disebabkan budaya mengikat orang banyak. Dan dari hal tersebut, banyaknya orang yang memerlukan pembuangan limbah emosi menyebabkan satu orang yang ketahuan dapat dijadikan objek pembuangan emosi akan dijadikan samsak pembuangan emosi bagi orang-orang. Dan karena masifnya orang yang membuang emosi, membuat subjek yang dijadikan tempat pembuangan limbah emosi menjadi stres berat dan kehilangan arti dari hidupnya sama sekali. Berbeda, jika yang membuang limbah emosi itu adalah satu orang, maka itu bisa dijadikan landasan nilai bagi subjek yang dihina. Namun, dengan banyaknya nilai buruk yang diutarakan, membuat subjek yang lemah itu benar-benar semakin lemah. Karena banyaknya pilihan, membuatnya tidak dapat memilih kepada siapa seharusnya ia mendefinisikan hidupnya. Tuntutan besar dari budaya dan sosial membuatnya semakin tertekan. Dan dalam hal ini, subjek menjadi merasa bersalah disebabkan apa yang dia perlukan dalam mendefinisikan siapa dirinya sudah tersedia dari sosial toksik yang menjadikannya sebagai tempat pembuangan limbah emosi. Dia yang gagal memilih dari sekian banyaknya pilihan yang ada akan menyebabkan perilaku agresif seperti salah satunya adalah bundir. Dari secara individu internal, subjek itu gagal mendefinisikan siapa dirinya, dan secara sosial eksternal, subjek gagal menjatuhkan dirinya kepada masyarakat, membuat subjek menjadi tidak terdefinisi, atau secara konkret bisa dikatakan subjek tersebut tidak ada sama sekali. Mungkin ini bisa masuk dalam logikanya Rene Descartes, yaitu cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Itu berarti keberadaan orang yang berpikir pada saat itu menjadi ada, disebabkan tidak memungkinkan tindakan berpikir tanpa ada subjek yang berpikir. Maka subjek menjadi ada dalam rangka menjalankan fungsi berpikir itu. Dalam logika Descartes itu, subjek lemah sebelumnya mungkin dapat mendefinisikan dirinya sendiri dengan mengatakan, kalau rasa sakit dari menjadi subjek lemah yang tidak memiliki arti hidup itu memungkinkan terciptanya arti dari hidup subjek yang lemah itu, disebabkan rasa sakit itu memerlukan seseorang yang dapat merasakan rasa sakitnya, dan subjek lemah yang menjadi objek pembuangan emosi rasa sakit itulah yang membuatnya dapat mendefinisikan hidupnya, kalau dia itu ada dan berarti di dalam kehidupannya sebagai tempat pembuangan limbah emosi. Namun, dalam mengemban tugas sebagai tempat pembuangan limbah emosi, berarti subjek lemah menghadapi sesuatu yang Zizek sebut sebagai subjek dialektis, di mana subjek hidup di antara kehidupan dan kematian. Subjek menjadi hidup disebabkan dia didefinisikan berdasarkan budaya dan perannya sebagai tempat pembuangan limbah emosi. Namun, dia juga di sisi lain mati, disebabkan budaya dan peran sosial yang diberikan oleh masyarakat menutupi subjek dari eksistensi yang nyata dari dirinya, atau jati diri otentik pada dirinya. Ini sama halnya seperti meminta orang yang kakinya habis diamputasi keduanya untuk jogging, disebabkan jogging itu sehat. Tidak peduli fakta empiris yang ditemukan tentang seberapa bermanfaatnya jogging bagi manusia. Namun, jika yang menjalaninya adalah orang yang kakinya habis diamputasi, fungsi sehatnya itu menjadi hilang, disebabkan eksistensi dari sehatnya jogging itu menjadi ada disebabkan adanya kaki yang memberikan tegangan kepada tubuh, yang melatih tubuh untuk menjadi lebih baik dengan menjalani tekanan rutin yang terkontrol. Tanpa kaki, fungsi jogging menjadi sirna. Maka, subjek lemah mendapati keadaan ambigu seperti itu. Dia hidup dan mati secara bersamaan. Hidupnya disebabkan sosial memandangnya ada sebagai objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dan matinya disebabkan subjek tersebut terpaksa memainkan perannya di luar dari diri otentik yang menjadi bawaan dari hidupnya. Yang jika diri otentik tersebut dilanggar, maka itu sama seperti karyawan yang dimarahi bos sebelumnya, disebabkan karyawan tersebut dipaksa untuk bekerja di luar dari kemampuan produktifnya, agar si bos mendapatkan untung yang banyak.
Namun, berbeda dengan karyawan itu yang memiliki tempat pembuangan limbah emosi yang dipendamnya, subjek lemah yang mendapati peran sebagai tempat pembuangan emosi tidak memiliki tempat pembuangan emosi lain selain pada dirinya sendiri, yaitu pada tindakan membenci diri sendiri yang pada akhirnya berujung pada bunuh. Jika subjek lemah itu mencari orang lain yang akan dijadikan objek pembuangan limbah emosi, maka orang yang akan ia temukan akan mengemban beban dari emosi subjek lemah tersebut sebagai objek pembuangan limbah emosi, dan juga limbah emosi dari orang-orang lain yang menjadikan subjek lemah tersebut sebagai objek pembuangan limbah emosi itu. Salah satu cara, atau cuma satu-satunya cara, di mana subjek dapat terbebas dari beban sebagai tempat pembuangan emosi tersebut adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri, di mana dengan hal ini diharapkan subjek dapat membebaskan dirinya dari keambiguan keberadaan dirinya, dan dengan hal ini juga dia tidak mewariskan bebannya tersebut kepada orang lain selain dirinya. Dia menghukum masyarakat sosial toksik dengan kematiannya yang menghilangkan tempat di mana sosial dapat melampiaskan setiap emosinya tanpa ampun kepadanya. Logika pahlawan dan superhero inilah mungkin yang menjadi definisi awal dan terakhir dari subjek lemah itu, di mana dia dapat dengan sukacita menerima peran pahlawan itu dan membenci dirinya sendiri sebagai cara menyadarkannya dengan posisi dirinya yang mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Dan dengan rasa benci pada diri itulah yang untuk pertama kalinya dalam hidupnya, subjek lemah itu mendapati dirinya terdefinisi disebabkan tidak mungkin ada rasa benci jika tidak ada seseorang yang merasakan rasa benci itu, dan yang benci itu adalah subjek lemah itu. Dan dari titik ini, subjek yang mendapati peran barunya sebagai pahlawan yang cerdas, setelah sebelumnya bodoh, karena ketidaktahuan dirinya pada posisi dirinya yang dimanfaatkan, dan tugas terakhirnya untuk mengakhiri hidupnya. Disebabkan rasa pahlawan memberikannya definisi hidup, arti dari tugas kehidupan yang perlu dia jalani, yaitu untuk mati, menjadi sesuatu yang indah yang ia harapkan selama ini. Penghinaan diri menjadi sebuah lantunan puisi yang indah untuk dinanti, sampai pada akhirnya dia dengan sukacita mati sebagai bentuk pemenuhannya pada peran indah yang baru pertama kalinya dalam hidupnya dia miliki. Sekarang, kita kembalikan kepada MC anime kita, Hinako Yotose, di mana di episode 1 bagian akhir di anime tersebut, dia mengatakan kalau dia ingin mati dengan bantuan Shiori Oumi yang akan menjadi eksekutornya. Hinako yang sudah kehilangan keluarganya akibat kecelakaan di laut dan harus hidup seorang diri sambil mengemban rasa duka di dalam hati, harus melihat dunia di sekitarnya di mana terdapat banyak orang yang berbahagia dan bersenang-senang yang tidak mungkin baginya untuk merasakan hal yang serupa. Sosial toksik yang cuma menggandeng orang-orang yang serupa dengannya pasti membuat Hinako semakin sengsara dan terisolasi, padahal dia juga manusia yang perlu bersosialisasi. Hinako yang perlu menjalani hidupnya yang nyata tanpa keluarga dan sosial yang memaksa Hinako untuk berbahagia, pastinya membuat kebingungan eksistensi yang akan dirasakannya. Dalam rasa sakit eksistensi yang mulai kambuh antara secara nyata menolak fakta hidup dan menjalani kemabukan bersama dengan sosial, namun di sisi lain, diri sendiri cuma menjadi objek yang membenarkan setiap tuntutan yang sosial katakan tanpa pernah sedikit pun membenarkan fakta dari hidupnya sendiri, atau secara nyata menjalani hidupnya apa adanya, namun terpisah dan terisolasi dari sosial karena sosial takut kehilangan kebahagiaan melalui refleksi diri kita yang menampakkan dunia nyata yang akan dihadapi oleh setiap manusia yang ada, yaitu kematian. Pastinya, kebingungan ini membuat siapapun yang berada di dalamnya akan goyah dan kehilangan arah hidup. Membenci diri sendiri mungkin bukan hal yang asing lagi pada tahap ini. Hinako yang cuma ingin bahagia dan menjalani hidupnya secara normal, pastinya akan membenci tentang bagaimana dirinya tidak dapat merasakan kebahagiaan yang seharusnya mudah didapatkan oleh orang-orang seusianya. Sampai pada akhirnya, kebahagiaan itu datang melalui kepastian akan hilangnya rasa sakit itu, yaitu pada kesadaran kalau hanya dengan kematian dirinya lah, rasa sakit yang dia derita tidak akan mengganggu hidupnya lagi. Kesadaran akan hal ini mungkin tercermin dalam senyuman yang dia tampilkan di saat Oumi masuk ke sekolah yang sama dengannya, dengan tujuan untuk menjaga Hinako agar dia tetap dieksekusi oleh Oumi, bukan oleh yang lain. Pembahasan ini sama sekali tidak membenarkan tindakan bunder dengan alasan apapun dan kondisi apapun. Di sini, saya cuma membahas tentang apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang-orang yang dapat merelakan kehidupannya kepada kematian. Dengan pembahasan akan hal tersebut,
Diharapkan, jika kita mendapati seseorang yang mengharapkan kematian, kita bisa dapat memahami keadaan dan kondisi apa yang sebenarnya dia rasakan. Dan jika yang berharap itu adalah diri kita sendiri, paling tidak dengan ini kita menyadari kalau masalah yang membuat kita dapat berharap akan hal tersebut adalah tidak selalu merupakan salah kita sendiri. Akan selalu ada peran politik dan budaya yang bertanggung jawab atas masalah yang kita hadapi. Mengutip perkataan Jacques Derrida, kasih sayang saya yang tanpa syarat, yang ditujukan kepada para korban 11 September, tidak mencegah saya untuk mengatakannya dengan lantang. Sehubung dengan kejahatan ini, saya tidak percaya bahwa siapapun tidak bersalah secara politik. Dalam konteks ini, saya akan berubah ungkapan tersebut menjadi kasih sayang saya yang tanpa syarat, yang ditujukan kepada setiap individu yang memilih untuk mengakhiri hidupnya, tidak mencegah saya untuk mengatakannya dengan lantang. Sehubung dengan fenomena ini, saya tidak percaya bahwa siapapun tidak bersalah secara sosial, politik, dan budaya. Jika ditanya tentang apa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, jawabannya adalah tidak ada. Bahkan, psikoanalis menjadikan kematian sebagai hasrat universal dan fundamental yang manusia miliki, yang jika manusia menginginkan hal tersebut, dia sudah berada di jalan yang benar. Namun, satu hal yang perlu dipahami, memilih untuk mati dan berjuang pada kematian adalah dua hal yang berbeda. Ini sebabnya Zizek menganjurkan kita untuk melawan ideologi dominan sekarang, karena ideologi kapitalis konsumeratif sekarang yang menjanjikan kebahagiaan jika kita memiliki materi tertentu dengan jumlah tertentu, itu tidak bekerja lagi hari ini. Kita tidak bisa mengatakannya lagi kalau kita bisa bahagia jika memiliki uang yang banyak. Bahkan, saya yakin bencana di Sumatera yang terjadi sekarang tidak menutup mata kalau orang-orang kaya yang hidup di sekitar bencana itu juga terkena musibah yang sama, yang bahkan harta dan uang yang dikumpulkannya tidak berarti sama sekali di situasi mencekam seperti itu. Maka, oleh karena itu, berjuang melawan ideologi dominan yang secara khusus Zizek katakan kapitalis neoliberal merupakan satu-satunya cara yang dapat manusia lakukan untuk paling tidak mempertanggungjawabkan perannya dalam kehidupan manusia. Mungkin kita bisa diancam dengan melakukan hal tersebut, dan bisa jadi nyawa kita yang menjadi taruhannya. Namun, itu tidak ada bedanya sama sekali dan kita yang secara langsung memilih untuk mati tanpa perlawanan, dan kita yang mati dengan berjuang terlebih dahulu. Kedua-duanya sama merujuk pada kematian, namun yang membedakannya adalah kematian kita dengan berjuang sudah menjadi noda hitam pada sistem sosial dan budaya dominan yang ada, yang dengan hal tersebut, para pewaris perjuangan kita memiliki alasan untuk melawan dan mempertanggungjawabkan sistem sosial dan budaya yang ada, termasuk ideologi yang dianut oleh mereka. Dalam hal ini, paling tidak kematian kita tidak sia-sia, mengajarkan kepada seluruh manusia kalau ideologi dan budaya yang ada sama sekali tidak berdasar pada fakta yang nyata dan sebenar-benarnya. Yang dengan hal tersebutlah membuat banyak manusia yang menjadi korban budaya yang berujung pada perasaan ingin mati. Dan semua itu berada di bawah tanggung jawab sosial dan budaya dan juga ideologi yang ada.